Halo kawan laut, sebagai tim humas yang menjadi penyampai informasi dari instansi kepada masyarakat dan stakeholder, tim humas Otoritas Pelabuhan Utama Makassar kini hadir dalam media podcast yang dapat kalian nikmati dimanapun dan kapanpun. Podcast ini kami gagas agar masyarakat dapat teredukasi mengenai pelabuhan dan stakeholder di dalamnya. Harapannya, selain mengedukasi, masyarakat juga dapat terhibur dengan podcast yang kita buat. Kawan laut, ini dia podcast info kita. Bicara tentang Kartini di era sekarang ini, pastinya tak jauh dari wanita-wanita hebat yang mampu eksis di bidangnya. Para wanita yang mampu mengeksplor kemampuan dalam dirinya sehingga bisa menyamai kinerjanya dengan para lelaki tangguh. Sama seperti instansi lainnya, di kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar juga memiliki sosok Kartini masa kini. Mau tahu siapa beliau? Ini profilnya. Mewawati Agustini merupakan Kartini masa kini yang memulai karirnya sebagai aparatur sipil negara pada tahun 1994. Lahir di Palembang pada tanggal 18 Agustus tahun 1965. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 1991 dan melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2010. Kegigihan dalam bekerja membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Terbukti beliau menduduki jabatan kepala kantor beberapa kali di beberapa UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tak hanya itu, sosok cerdas, ceria, supel, serta berpenampilan anggun ini merupakan seorang ibu tangguh dari dua putra bernama Handrea Julian Pratomo dan Muhammad Tegar Bintang Pamungkas. Dalam menghadapi masa purna bakti yang sebentar lagi akan beliau jalani, beliau sudah mempersiapkan dengan matang. Terbukti beliau merupakan owner dari kedai bau mangga. Bisnis di bidang kuliner menurut beliau adalah hal yang pas dan sesuai dengan pribadinya yang hobi memasak. Saat ini saya sudah bersama sosok hebat Kartini masa kini Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Ibu Mewawati Agustini. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apa kabar Ibu pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kawan laut, beliau ini adalah salah satu Kartini masa kini yang ada di kantor Otoritas Pelabuhan Makassar. Prestasi beliau sangat banyak. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kantor UPP kelas 2 Garongkong, Kepala Kantor KSOP kelas 4 Toli-Toli, Kepala Kantor UPP kelas 3 Biringkasi, Kepala Kantor UPP kelas 2 Majini Baji, Kepala Kantor UPP kelas 3 Amahai, dan sekarang ini beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Sangat luar biasa ya kawan-kawan. Mohon izin Ibu, dari sekian banyak prestasi yang saya sebutkan tadi, menurut Ibu mana yang paling berkesan? Karena pastinya untuk mencapai jabatan sebagai kepala kantor itu tidak mulus. Ada rintangan yang dihadapi, cobaan juga. Menurut Ibu yang manakah? Baik Mbak, pagi hari ini saya sedikit memberikan inspirasi maupun aspirasi saya. Yang paling berkesan selama Ibu menjabat kepala kantor itu di UPP Amahai. UPP Amahai Ambon ya Bu? Iya betul. Kenapa sih harus Amahai yang saya rasa paling berkesan? Ya. Pastinya kalau bicara jarak untuk ukuran wanita ya lumayan. Iya jauh. Karena untuk menempuh tempat tugas saya harus lewat udara, lewat darat, lewat laut baru sampai.
Oh, jadi jauh sekali ya Bu ya kesananya, luar biasa perjuangannya ini. Nah, tapi alhamdulillah ya berkat niat dan tekad kita, sejauh apapun sepertinya nggak jadi halangan lah. Iya. Nah selanjutnya, kenapa sih paling berkesan? Karena di sana itu pasti culture-nya berbeda. Iya. Kebiasaannya berbeda dan kita ketemu dengan orang-orang yang bervariasi lah. Iya, betul. Namun ya berkat kita bisa saling sinergi, merangkul satu sama lain, ya semua tugas yang seperti apapun kita rasakan bisa kita jalani bersama lah. Iya, jadi keluarga kedua ya Bu ya. Betul, di sana. betul. Saya kalau ninggalin keluarga rasanya jauh banget. Tapi kalau udah ingat ya ini kan tugas, konsekuensi kita sebagai pejabat yang dipercaya, rasanya jauh itu nggak jadi masalah. Siap. Dan saya juga bersyukur di sana juga dapat melaksanakan tugas dengan baik, diterima dengan baik, dan sampai saya pindah pun anak-anak, staf melepas dengan baik. Oh, jadi mereka masih ingat sampai sekarang dengan Ibu ya, punya kinerja, punya perjuangan di sana. Ya, alhamdulillah sampai saat ini komunikasi kita tetap terjalin dengan baik, silaturahmi juga seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian Bu, karena prestasi Ibu kan sangat banyak di sini, apalagi kepala kantor ini. Bolehkah kami ini meminta saran dan kiat-kiat untuk menuju sukses sebagai referensi, inspirasi untuk kami yang masih berjuang untuk menjadi Kartini seperti Ibu? Boleh. Aduh, saya terima kasih loh, merasa tersanjung disebut Kartini masa kini. Ya, harapan saya sih bukan saya aja, yang lain-lain juga harus bisa. Siap. Sebenarnya nggak sulit ya menjadi Kartini masa kini. Yang pastinya untuk mengerjakan sesuatu dan mencapai hasil yang maksimal itu mesti kita fokus dulu dengan apa yang kita kerjakan. Nah, setelah fokus kita juga harus punya semangat. Nah, semangat itu pastinya akan menjadi senjata kita buat menghadapi apapun rintangannya. Siap. Kesulitan seperti apapun, kalau kita semangat, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Iya, betul Bu. Nah, setelah itu ya kita harus punya disiplin dong. Jangan cuma cita-cita dan semangat, tapi nggak punya disiplin. Iya, betul sekali, disiplin waktu, disiplin masalah mengerjakan sesuatu. Jadi memang disiplin itu harus kita gali ya. Pertama memang harus lahir dari diri sendiri. Nah selanjutnya nggak boleh lupa yang terakhir adalah doa. Karena segala sesuatu itu tidak terlepas dari doa dan ridha Allah. Karena dengan hal itu kita memohon kepada yang di atas untuk dimudahkan, dilancarkan terkait dengan hal-hal ataupun usaha yang kita lalui dan kita kerjakan. Nah, mungkin itu Mbak ya yang saya bisa sampaikan. Semoga menjadi inspirasi bagi Kartini lainnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak atas ilmu yang sudah Ibu berikan, waktu untuk kami kawan-kawan laut yang pastinya sangat berguna dan sangat menginspirasi kami. Baiklah kawan-kawan laut, Najwa Shihab berkata, ciri perempuan kuat itu adalah yang percaya diri dan berani unjuk kemampuan. Kita adalah pekerja keras dimanapun kita berada dan berusaha bahkan di lingkungan yang didominasi laki-laki. Tidak perlu didera kekhawatiran dan perasaan bersalah ketika kita berhasil menunjukkan karya. Saya percaya jika setiap perempuan mempunyai dosis kemerdekaan untuk berbuat, bertindak, dan berkarya, maka dunia akan merasakan perubahan yang benar-benar nyata. Yakinlah, wahai Kartini masa kini, bahwa Tuhan selalu bersama kita, meridhoi setiap kejadian besar maupun kecil yang kita lalui. Semangat maju untuk Kartini masa kini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 tahun. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.